Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, gimana kondisinya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang brainstorming. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang brainstorming dan yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana menulis judul KTI yang menarik. Oke. Nah, kita akan membahas dulu tentang brainstorming. Brainstorming ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh Alex F. Osborne ini sejak awal tahun 1940, di mana brainstorming ini merupakan metode kreatif untuk menyelesaikan masalah di dalam kelompok. Ya, nah bagaimana metode kreatif ini? Yakni dengan cara menyampaikan gagasan dari setiap atau masing-masing anggota kelompok. Ya, jadi pada saat brainstorming ini terjadi saling curah pendapat. Ya, pendapat ini tentunya adalah ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah di dalam kelompok tadi. Oke, nah setelah masing-masing anggota kelompok menyampaikan idenya, kemudian ide-ide ini akan didiskusikan. Kira-kira ide yang mana yang paling mendekati untuk bisa digunakan sebagai metode menyelesaikan masalah tersebut. Oke, dan agar tidak ada yang merasa lebih superior atau ada yang merasa inferior di dalam kegiatan brainstorming tersebut, maka dalam brainstorming tersebut harus ada yang memandu. Ya, nah yang memandu ini nanti bisa memberikan kesempatan untuk tiap anggota kelompok untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Kemudian yang memandu ini juga nanti bertugas untuk menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan hasil dari diskusi di dalam kelompok tersebut. Oke, semuanya dicatat, baik ide maupun hasil diskusinya. Nah, setelah itu yang penting adalah follow up. Follow up ini maksudnya apa? Pelaksanaan dari hasil brainstorming ini. Jadi kalau misalnya masalahnya A, kemudian dari brainstorming itu muncul beberapa ide untuk menyelesaikan masalah berarti berupa B, C, D, E gitu ya. Nah, kemudian setelah dicatat, didiskusikan ternyata dari B, C, D, E itu yang kira-kira memungkinkan untuk dilaksanakan adalah hanya C, D, E. Ya, nah setelah dicatat yang bisa dilaksanakan adalah C, D, E, berikutnya adalah ditentukan kapan kira-kira waktu untuk melaksanakan atau follow up dari hasil brainstorming tersebut. Oke. Nah, ini gambaran dari brainstorming ya. Jadi misalnya kalau ada masalah ini, masalahnya kompleks nih ya. Jadi kalau ada masalah dalam satu kelompok, ditentukan dulu sebenarnya masalahnya itu apa. Baru setelah diketahui masalahnya apa, baru kemudian dari masing-masing anggota kelompok menyampaikan idenya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui masalah itu apa sih? Apa kira-kira masalah itu? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi masalah adalah atau masalah terbentuk karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, nah kira-kira adik-adik semua berada di sini untuk mengikuti latihan rutin SC, ya. Kira-kira apa masalahnya? Ya, mungkin masalahnya satu, pengen membuat semua karya tulis yang bagus gitu ya. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ya, pengen membuat karya tulis yang bagus, itu harapannya. Ya.
Nah, tapi kenyataannya masih belum bisa membuat karya tulis yang bagus. Nah, masalahnya apa? Pengen membuat karya tulis yang bagus, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, karena itu muncul ide-ide bagaimana kira-kira cara memecahkan masalah ini. Di antaranya adalah, membuat latihan rutin seperti ini. Ya, atau gambar kedua. Nah, kalau ini adalah munculnya masalah dalam sebuah kegiatan research atau penelitian. Ya, jadi kalau misalnya dalam sebuah research itu aktivitas yang dilakukan untuk memecahkan masalah ini ada tahapannya, ya, mulai dari mengumpulkan masalah, yang kedua memetakan masalah, yang ketiga melakukan pengumpulan data gitu ya, kemudian yang keempat melakukan analisis ya. Nah, baru setelah itu diketahui kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah ini apa. Oke. Nah, yang penting dalam sebuah kelompok, brainstorming dalam sebuah kelompok itu adalah harus ditentukan juga tujuan dari aktivitas yang dilakukan dalam kelompok itu apa. Yang pertama, apakah hanya untuk kesenangan aja? Jadi senang-senang, rame-rame, kumpul-kumpul. Nah, kalau hanya ini tujuannya, saya rasa sangat rugi sekali kita menghabiskan waktu, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, yang kedua, tujuannya mungkin hanya untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi. Jadi misalnya datang dalam sebuah kajian brainstorming untuk menyelesaikan sebuah masalah, tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memang punya kompetensi di bidang tersebut. Nah, ini juga kurang baik, ya. Hanya untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi. Nah, yang ketiga tujuannya adalah agar misalnya, kalau misalnya sudah diketahui nanti bagaimana cara membuat KTI yang bagus, nah nanti bisa mendapatkan prestasi yang bisa dicatat, gitu ya. Kemudian tujuan berikutnya, misalnya untuk membanggakan institusi, misalnya. Nah, saya mau ikut brainstorming ini, tujuannya adalah biar bisa bikin KTI yang bagus. Setelah itu, kalau misalnya saya ikut lomba, biar saya menang, kemudian biar FKG dapat nama, gitu ya. Atau tujuan yang terakhir ini adalah membuat orang tua selain bahagia, senang, juga bangga. Nah, di antara tujuan-tujuan ini, kira-kira coba adik-adik tanya hati nuraninya, kira-kira tujuannya apa mengikuti aktivitas ini? Ya, kalau saya yang paling bagus adalah tujuannya adalah ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua. Ini tujuan yang paling mulia ini. Ya, kalau misalnya tujuan akhirnya adalah ini, insya Allah yang lain ini akan terpenuhi. Ya, kalau tujuannya hanya just fun, nggak dapat apa-apa. Itu sudah buang waktu, energi, cuma hanya dapat senang-senang aja. Ya, atau seperti tadi untuk kesenangan dan ambisi pribadi juga kurang bagus. Ya, untuk mendapatkan prestasi, kemudian untuk membanggakan institusi, ini bagus sebenarnya, tapi alangkah lebih bagusnya seandainya juga ditujukan untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua. Ya, nah coba diperbaiki lagi. Tujuannya kira-kira apa? Adik-adik ini mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, oke. Nah, berikut ini adalah untuk mencapai goal tadi, kira-kira kegiatan yang pengen diikuti oleh adik-adik ini apa? Jenis kegiatan yang mau diikuti itu apa? Apakah kegiatan ilmiah atau kegiatan non-ilmiah? Yang penting untuk dicatat, untuk menentukan kegiatan apa yang akan dipilih nanti, yang pertama adalah kalian harus suka dulu kegiatan tersebut. Ya, suka paling tidak dengan kegiatan tersebut. Kalau tidak suka, bagaimana kita akan bisa belajar tentang kegiatan tersebut? Bagaimana kita bisa mengeksplor kompetensi kita dalam kegiatan tersebut? Tidak bisa
dalam satu kali tatap muka aja Anda pasti sudah bosan dan tidak akan mau mengikuti kegiatan tersebut lebih lanjut. Ya, tapi kalau misalnya sudah suka, nah yang kedua pasti kalian akan mau belajar mandiri, belajar lebih lanjut tentang seluk-beluk kegiatan tersebut. Oke, kalau sudah pengen belajar, yang pasti kalian akan mencari lingkungan yang mendukung kalian, ya, yang pada akhirnya nanti bisa didapatkan prestasi dari kegiatan tersebut. Oke, yang pertama harus suka dulu, yang kedua adalah mau belajar, mengeksplor kompetensi yang terkait dengan kegiatan yang diikuti. Yang ketiga, mencari lingkungan yang sesuai. Dan yang keempat, kalau sudah yang ketiga ini dilalui, maka prestasi akan lebih mudah untuk diperoleh. Ya, oke. Nah, ini kira-kira adik-adik minatnya di mana, gitu ya? Apakah misalnya di bidang tari? Kita punya Stafford Salmon Squad di mana prestasinya juga sudah luar biasa, atau mungkin di bidang olahraga kita punya tim basket baik putra maupun putri yang sudah langganan jadi juara gitu ya di tingkat nasional ya. Kemudian atau minatnya di bidang jurnalistik, nanti bisa bergabung dengan Strivia ya. Jadi nanti bagaimana meliput sebuah acara, bagaimana menulis sebuah artikel, liputan, nanti belajar di sini. Ya. Atau misalnya sukanya mendesain. Nah, nanti bisa bergabung dengan Kamdes, Kamar Desain. Oke. Kemudian atau minatnya di sini, di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan religi, ya. Nah, SKI kita, SKI Al-Fatih ini, ya, beberapa kali sudah mengikuti kegiatan kompetisi dan alhamdulillah ada hasilnya. Ya, ini sayangnya saya tidak mendapatkan foto yang saya cari ya. Nah, ini kebetulan dapat foto terbaru ini MTQ nasional, MTQ mahasiswa nasional, di mana salah satu kafilah dari UNER ini perwakilan dari FKG ya mendapatkan terbaik yang ketiga di tingkat nasional. Oke. Nah, atau ini, kalau misalnya tertarik di bidang ilmiah, nah pengennya seperti ini, ya berprestasi seperti kakak-kakaknya ini ya, yang kebetulan ini sudah meraih beberapa penghargaan. Kalau di bidang ilmiah kita penghargaannya sudah alhamdulillah sudah jauh melampaui target ya. Tahun lalu itu kita jauh melampaui target ya. Oke, ini salah satu contohnya pada saat mengikuti kompetisi di Malaysia USM ya. Kita dapat 2 penghargaan, yang pertama terbaik pertama, yang kedua terbaik yang ketiga. Ya, yang tengah ini masih belum beruntung ya, jadi harus belajar lebih giat lagi ya. Kemudian ini di Jember, ini juga tingkat internasional ya, kompetisi tingkat internasional kita dapat terbaik yang ketiga. Oke, nah adik-adik tentukan kira-kira mana di antara kegiatan-kegiatan tersebut yang diminati. Nah, karena ini mengikuti latihan rutin SC ya, SCC ya, bukan SSC ya, SCC. Nah, maka tentunya adik-adik akan pengen tahu kira-kira bagaimana cara membuat karya ilmiah yang bagus ya. Nah, sebelumnya ini ada sedikit pengantar tentang karya-karya ilmiah ya. Karya ilmiah ini merupakan sebuah karya hasil ide atau pemikiran yang bersifat ilmiah. Karena disebut ilmiah, kalian itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Ilmu pengetahuan. Selain itu, harus memenuhi syarat atau kaidah keilmuan. Oke, nah karya ilmiah ini bentuknya 2. Yang pertama bisa berbentuk tulisan atau yang kedua bisa berbentuk non-tulisan. Ya, kalau tulisan tentunya biasa kita sebut karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah atau non ilmiah. Ya, yang berikutnya yang bentuknya non tulisan ini adalah teknologi ya, karya ilmiah tapi bentuknya non tulisan ya. Contohnya adalah teknologi. Nah, ini kira-kira contoh apa?
Ini kira-kira contoh dari karya ilmiah dalam bentuk non-tulisan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kebanggaan jembatan kebanggaan kita ya, Suramadu Bridge. Nah, tidak hanya kecantikan aja, tidak hanya desain yang bagus aja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah bridge atau jembatan ini ya, tapi apa? Ada perhitungan-perhitungan tertentu bagaimana menentukan kedalaman tempat untuk ini ya, tempat untuk meletakkan ke dasar laut ini ya. Nah, kemudian ada perhitungan-perhitungan tertentu juga bagaimana menentukan ketinggian nih, ketinggian bentang dari jembatan ini. Oke, kemudian harus ada perhitungan bahwa pada kecepatan angin berapa batas maksimal kendaraan boleh melalui jembatan ini. Ya, jadi kalau misalnya pada kecepatan angin tertentu ternyata membahayakan para pengendara kendaraan bermotor ini, maka harus dilakukan pembatasan penggunaan jembatan ini. Atau misalnya juga yang perlu diperhitungkan adalah dampak sosial dari dibangunnya jembatan ini. Ya, karena jembatan ini menghubungkan Surabaya dan Madura, tentunya ada beberapa dampak sosial ekonomi yang mungkin dialami oleh warga di antara yang terletak di antara perbatasan Surabaya dan Madura. Ya, nah ini disebut ilmiah. Kenapa? Karena ada hitungan-hitungan matematika, fisikanya, ya untuk menentukan bentuk maupun ukuran dari jembatan ini. Ya. Berikutnya karya tulis ya. Kalau yang ini merupakan contoh dari karya ilmiah dalam bentuk non-tulisan. Kalau ini karya ilmiah dalam bentuk tulisan tapi sifatnya adalah non-ilmiah. Nah, karya tulis yang non-ilmiah cirinya apa aja? Yang pertama adalah emotif ya, cenderung emosi ya. Nah, biasanya strukturnya itu tidak sistematis. Kemudian biasanya lebih bercerita tentang kemewahan, kemudian percintaan gitu ya. Kemudian juga cirinya adalah lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi yang bisa didapatkan oleh pembaca. Ya, kemudian yang kedua cirinya adalah persuasif. Maksudnya apa? Jadi menilai suatu fakta tanpa ada bukti, gitu ya, tapi berupa bujukan untuk meyakinkan pembaca. Kemudian mempengaruhi sikap, cara berpikir pembaca juga, gitu ya. Namun di sini kalau yang bersifat persuasif, ini cukup informatif. Kemudian yang ketiga, mungkin memiliki ciri deskriptif. Ya, bisa berupa pendapat pribadi yang sebenarnya sebagian itu imajinatif dan subjektif. Oke, yang keempat mungkin suka mengkritik gitu ya, tapi tanpa ada dukungan bukti yang memadai. Ya, jadi ini merupakan ciri-ciri karya tulis non ilmiah. Adik-adik kalau misalnya harus membuat KTI yang bagus, nah harus diminimalisir ciri-ciri ini ya, atau harus ditiadakan sama sekali ciri-ciri ini. Tidak boleh ada karya tulis ilmiah yang bersifat emotif, persuasif, deskriptif maupun mengkritik tanpa ada dukungan bukti. Ya, nah beberapa ini ada beberapa yang terdapat pada slide ini adalah contoh karya tulis non ilmiah. Bentuknya apa aja? Yang pertama mungkin berbentuk opini. Yang kedua mungkin bisa berbentuk puisi atau sajak. Kemudian berbentuk cerpen atau berbentuk novel. Oke, mungkin ini bisa dilihat salah satu contohnya. Ini salah satu contoh karya tulis non ilmiah
yang berbentuk puisi ya. Ini kebetulan contohnya saya tampilkan contoh puisi tentang ibu ya. Rasa terima kasih terhadap ibu. Ya, yang kedua ini opini. Opini ini salah satu contohnya adalah mengupas tentang beras dan kemiskinan ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau adik-adik mau membuat sebuah opini ya sebaiknya opini yang terkait dengan bidang adik-adik ya. Karena kalau tidak sesuai dengan bidangnya nanti kecenderungan akan terjadi bentuk-bentuk karya tulis non ilmiah ya yang cenderung emotif gitu ya, persuasif atau tadi apa? Yang ketiga coba kita lihat lagi ya, deskriptif, kemudian suka mengkritik tapi tanpa ada dukungan bukti ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh cerpen ya, cerita pendek. Biasanya ada batasan maksimal halaman ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh novel ya. Ini kebetulan yang saya tampilkan adalah Tiriliye. Mengapa? Karena beliau ini sebagian besar karyanya ini bersifat inspiratif dan motivatif ya, memotivasi, bisa memotivasi pembacanya ya, terutama pembaca yang seusia adik-adik ya, ini mungkin cocok ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah namanya juga ilmiah, jadi harus memenuhi unsur-unsur ilmiah. Ciri-cirinya apa? Satu, bahasanya. Bahasanya harus menggunakan bahasa baku, yakni sesuai dengan EYD. EYD ini adalah maksudnya ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, maknanya adalah makna tersurat, bukan makna tersirat. Makna tersurat itu apa artinya? Ya ditulis, makna yang sesuai dengan apa yang ditulis. Itu makna tersurat, ya. Yang kedua, sikap penulis harus objektif. Kemudian yang ketiga, struktur sajiannya ini sangat ketat. Struktur sajian itu apa maksudnya? Jadi, ada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Biasanya, sebuah karya tulis ilmiah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, yakni pendahuluan. Yang kedua adalah bagian inti atau pembahasan. Dan yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan. Oke. Nah, komponen dari karya tulis ilmiah ini sebenarnya bervariasi juga sesuai dengan jenisnya. Namun yang penting dicatat, hampir semua karya ilmiah, karya tulis ilmiah, ini mengandung yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga bagian inti, yang keempat penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, ini wajib ada, struktur yang wajib ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Oke, nah kemudian kalau misalnya adik-adik ingin menulis artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal, biasanya ini wajib ada abstrak. Ya, jadi abstrak ini biasanya terletak setelah judul ya, yang memuat ringkasan dari naskah yang ditulis. Ya, oke, kita beranjak ke karya tulis ilmiah. Nah, ini contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Kalau misalnya dalam sebuah institusi pendidikan ya, adik-adik menyelesaikan program S1 harus menulis sebuah skripsi. Kemudian kalau nanti diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S2, ini harus membuat sebuah naskah ilmiah yakni tesis. Kemudian kalau S3 harus membuat disertasi, atau sepanjang adik-adik menjadi mahasiswa nanti ada tugas-tugas untuk membuat paper atau makalah yang memang sifatnya ilmiah juga ya. Kemudian atau dalam bentuk poster, karya tulis ilmiah ini bisa ditampilkan dalam bentuk poster. Oke, nah ini contohnya. Ini memang sengaja saya ambil contoh skripsi, tesis maupun disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa FKG ya. Ini contohnya nih. Oke, skripsi, ini tesis, kemudian ini disertasi.
ya, dan rata-rata hasil dari skripsi, tesis, disertasi ini merupakan hasil dari sebuah penelitian, ya. Nah, kemudian kita beranjak ke urutan penulisan KTI, ya. Jadi untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang bagus, ini harus memperhatikan urutan-urutan yang harus ditulis, ya. Dan urutan ini tidak boleh terbolak-balik, ya memang harus dituliskan secara berurutan seperti ini, ya. Yang pertama, adik-adik harus membuat judul terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membuat abstrak. Yang ketiga, menyusun bab 1, berikutnya menyusun bab 2, kemudian menyusun bab 3, kemudian berikutnya menyusun bab 4, dan yang terakhir harus menyusun daftar pustaka. Oke, nah kita beranjak pada judul, ya. Nah, apa syarat-syarat untuk menulis judul yang bagus? Yang pertama itu adalah harus mencerminkan keseluruhan isi naskah. Ingat ya, judul ini harus mencerminkan keseluruhan isi naskah. Yang kedua, judul ini minimal terdiri dari 2 variabel. Variabel A dan variabel B. Gitu ya. Minimal 2 variabel. Bolehkah terdiri dari 3 variabel? Boleh. Bolehkah terdiri dari 4 variabel? Boleh. Ya, biasanya untuk penelitian-penelitian kelas S3 itu biasanya variabelnya lebih dari 1. Lebih dari 2, ya. Oke. Kemudian judul ini juga harus menarik. Kemudian judul ini harus dibuat sesingkat mungkin. Kemudian jangan lupa perhatikan susunan kata, ya, susunan kata untuk membentuk sebuah kalimat dari dalam judul, ya. Perhatikan susunan kata untuk membuat sebuah kalimat dalam judul. Oke, kemudian yang terakhir, sebisa mungkin usahakan judul itu update sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Gitu ya. Jadi yang pertama, syarat untuk membuat judul yang bagus, mencerminkan keseluruhan isi naskah. Yang kedua, minimal terdiri dari 2 variabel. Yang ketiga, menarik. Yang keempat, judul itu dibuat sesingkat mungkin. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk memperhatikan susunan kata dalam membentuk kalimat dalam sebuah judul. Kemudian diusahakan agar judul tersebut update. Oke. Nah, ini salah satu, ini akan saya tampilkan beberapa judul hasil penelitian gitu ya, yang diikutkan dalam lomba kompetisi KTI, ya. Contoh yang pertama, kombinasi PLGA dengan PRF, kombinasi PLGA dengan PRF sebagai, ya, karier clindamycin pada osteomyelitis. Ingat tadi saya sebutkan bahwa untuk menyusun sebuah judul, perhatikan susunan kata untuk membentuk kalimat. Jadi susunan kata ini akan menentukan bagaimana cara kita membaca, sehingga akan mempengaruhi makna yang dimaksud dari susunan kata tersebut, ya. Coba Anda perhatikan. Yang pertama, kombinasi PLGA dengan PRF sebagai karier clindamycin pada osteomyelitis. Nah, begitu cara membacanya, ya. Yang kedua, judul yang sama tetapi disusun dengan cara yang berbeda. Yang kedua, kombinasi PLGA dengan PRF sebagai karier clindamycin pada osteomyelitis. Gitu ya. Atau yang ketiga, kombinasi PLGA dengan PRF sebagai karier clindamycin pada osteomyelitis. Nah, kira-kira di antara 3 model penyusunan judul ini, kira-kira mana yang paling bagus, ya, atau yang salah? Yang salah yang mana? Nah, yang salah ini tentunya yang pertama, ya, tidak diperkenankan membuat susunan kata dalam sebuah judul seperti ini, ya.
Kemudian kalau yang kedua, nah kalau yang kedua ini sudah sesuai dengan makna yang dimaksud. Atau boleh juga kalau misalnya judul itu hanya diperbolehkan dalam satu baris saja, maka yang ketiga ini juga bisa digunakan. Karena penyusunan kata dalam kalimat judul ini tidak tidak mengubah makna atau sesuai dengan makna yang dimaksud oleh penulis, ya. Oke, berikutnya adalah contoh yang kedua, ya. Anda perhatikan. Dental pulp stem cell dalam media kombinasi concentrate growth factor dan fibrin scaffold untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Oke, kemudian contoh yang kedua, dental pulp stem cell dalam media kombinasi concentrate growth factor dan fibrin scaffold untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Atau yang ketiga, dental pulp stem cell dalam media kombinasi concentrate growth factor dan fibrin scaffold untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Nah, kira-kira mana yang paling sesuai? Kalau yang ketiga, ini terpisah antara kombinasinya, ya. Ini terpisah. Concentrate growth factor dan fibrin scaffold mestinya nggak boleh dipisah. Oke, yang kedua sama. Ini juga masih terpisah meskipun tulisan dannya ini ditaruh di bawah. Nah, yang paling sesuai adalah yang ketiga, ya. Dental pulp stem cell dalam media kombinasi concentrate growth factor dan fibrin scaffold untuk terapi temporomandibular joint osteoarthritis. Ya. Oke. Kita beranjak ke contoh judul yang ketiga. Ya. Surface acoustic wave sebagai deteksi dini biomarker DAS 11 IL1 beta IL8 pada oral squamous cell carcinoma. Oke, yang kedua, surface acoustic wave sebagai deteksi dini biomarker DAS 11 IL1 beta IL8 pada oral squamous cell carcinoma. Atau yang ketiga, surface acoustic wave sebagai deteksi dini biomarker DAS 11 IL1 beta IL8 pada oral squamous cell carcinoma. Nah, kira-kira mana yang paling mewakili judul yang paling bagus susunan katanya? Nah, yang ketiga, ya. Tapi ini tetap aja salah, ya. Meskipun susunannya bagus, tetap aja salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang pertama adalah ini, mestinya ini di awal kalimat ini hurufnya adalah kapital, ya. Kalau ini hurufnya kecil semua. Dalam sebuah judul itu nanti tergantung peraturan panitia, ya, juklok dari panitia. Kadang-kadang ada panitia yang mewajibkan judul itu kapital semua, gitu, ya, atau judul itu hanya di awal kalimat yang kapital. Nah, kalau misalnya adik-adik menuliskan judulnya kapital semua, sementara juklok dari panitia hanya mensyaratkan yang kapital adalah huruf di depan aja. Nah, ini sudah berkurang penilaiannya, ya. Jadi perhatikan juklok dari panitia untuk menyusun KTI kompetensi, ya. Sebenarnya yang kedua ini juga mewakili juga, ya, tapi yang paling sempurna adalah judulnya yang ketiga. Oke. Nah, setelah sedikit kita membahas tentang brainstorming, kemudian membahas tentang bagaimana cara menuliskan judul dalam sebuah KTI, judulnya bagus, ya, maksudnya dalam sebuah KTI. Nah, sekarang ada tugas nih buat adik-adik, ya. Jadi tugas yang pertama, silakan adik-adik membuat judul yang sesuai dengan narasi yang tersebut di bawah. Oke, ini narasinya, ya. Silakan dibuat judul yang paling mewakili dari isi narasi ini. Oke, ya. Itu tugas yang pertama, ya. Nah, tugas ini dikerjakan dalam kelompok atau individu. Nah, ini terserah panitia, ya. Nanti tanya kakak-kakak SCC-nya, kira-kira tugasnya ini tugas individu atau kelompok, ya.
Yang kedua, tugas yang kedua. Jadi, silakan membuat judul sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dan variabelnya bebas sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, topiknya apa? Kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh jutaan manusia, ratusan juta manusia yang ada di dunia ini, ya, pandemi COVID-19, ya, pandemi COVID-19. Nah, nanti terserah adik-adik variabel yang mau digunakan yang mana. Misalnya penyebabnya misalnya virulensi virus corona, gitu ya, yang terkait dengan pandemi COVID-19. Atau mungkin membahas tentang bagaimana cara meminimalisir penularannya, atau mau membahas bagaimana treatment pada penderita COVID-19 atau yang lain. Nah, silakan membuat judul yang sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Satu mahasiswa minimal membuat 3 judul. Oke ya. Nah, tentunya tugas-tugas ini akan bisa adik-adik kerjakan dengan baik kalau misalnya adik-adik menerima tugas ini dengan riang gembira, gitu ya, dengan senang. Dikasih tugas kok senang, loh, dapat tugas sehingga bisa belajar mengeksplor kompetensi yang adik-adik punya, ya. Oke, nah dikuatkan lagi ya keinginannya untuk belajar tentang seluk-beluk KTI, tentang bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang bagus. Ya, pengen nggak seperti kakaknya Nino, menang nih, juara 3 lomba poster. Kemudian kalau ini yang terbaru ya, ini dapat prestasi kalau nggak salah ini terbaik yang pertama atau kedua ya. Kemudian kalau ini dapat terbaik ketiga, ya, internasional. Oke. Kemudian ini dapat terbaik yang kedua. Oke. Insya Allah senangnya ya. Ini dapat terbaik yang pertama nih, juara 1. Kemudian ini, nah sama, dapat terbaik yang pertama, tingkat internasional juga, tapi di event yang berbeda, kemudian di tim yang berbeda, kelompok tim yang berbeda juga, ya, alhamdulillah. Nah, adik-adik dikuatkan keinginannya untuk berprestasi, untuk menyenangkan orang tua, ya, itu tujuan yang sangat mulia, ya. Nah, ini saya tampilkan kenapa backgroundnya saya buat ini suasana seperti di luar angkasa, ya, ini ya. Jadi ada matahari, kemudian ini ada satelit ya ini ya. Kemudian ada astronot nih. Nah, kira-kira apa tujuannya? Ingat, dalam membuat PPT presentasi, baik gambar ataupun tulisan semuanya punya makna. Nah, kenapa saya tampilkan background seperti ini? Nah, biar adik-adik ini kan langkahnya masih panjang ya, biar cita-citanya adik-adik itu setinggi langit gitu ya, setinggi bintang di langit ya. Cita-citanya setinggi bintang di langit. Gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, kalau misalnya pengen cita-citanya tercapai, gimana caranya? Dibuat list aja. Saya pengen dibuat list dan dibuat target. Ya, jadi saya pengen dalam 1 tahun ke depan target saya ini. Saya pengen dalam 2 tahun ke depan target saya ini. Saya pengen dalam 3 tahun ke depan target saya ini. Ya, dibuat target-target dan tapi ingat, target-target yang disusun itu memang harus ikhtiarkan atau harus diusahakan untuk tercapai target tersebut. Ya, oke ya. Nah, bagaimana cara bisa mencapai prestasi dengan keterbatasan finansial yang dimiliki? Jangan khawatir. Banyak beasiswa yang tersedia buat adik-adik semua, ya. Asalkan dikomunikasikan dengan baik. Kalau ada kesulitan boleh disampaikan ke saya, nanti saya akan bantu mencarikan solusi, ya. Nah, ini sebagai wawasan bahwa saya ini terus terang kuliah S1, S2, S3 semuanya berbeasiswa, ya. Bahkan yang sangat
paling saya ingat pada saat S1 itu saya 2 kali dapat beasiswa ya, padahal rata-rata mahasiswa hanya boleh mendapatkan beasiswa 1 kali ya, tapi karena saya waktu itu aktif di Senat atau BEM ya, dulu namanya Senat, kemudian BPM atau BLM, jadi saya punya koneksi yang bagus gitu ya dengan Wadek 3, dulu namanya Pilih 3 gitu ya. Jadi begitu saya mengajukan beasiswa yang kedua, sudah, dia tinggal tanda tangan aja. Saya lulus, beasiswa saya masih ada. Gitu ya. Yang kedua S2 sama. Saya juga kalau misalnya harus sekolah sendiri, saya nggak mau. Kenapa? Berat, belum lagi untuk biaya penelitian. Ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa juga, termasuk untuk mengikuti program Doktor S3. Saya juga dapat beasiswa, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi adik-adik untuk bisa lebih berprestasi dibandingkan dengan saya. Ya, tujuannya apa? Menyenangkan orang tua, membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua. Nah, kalau goal yang paling tinggi itu yang diharapkan, maka goal-goal yang lain akan bisa tercapai semua. Oke, gitu ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kondisi yang sulit ini segera terlewati. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, diberi kesehatan dari fitnah wabah ini ya. Mudah-mudahan juga fitnah wabah ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.